Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Jadi pada pagi hari ini saya Ibu Muawana, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan diseminasi modul 1.4. Jadi ini adalah salah satu modul terakhir dari 4 modul yang kami akan pelajari dalam program penggerak. Baik, pada kesempatan ini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Saya akan memulai diseminasi saya pada pagi hari ini. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan diseminasi tentang disiplin positif. Tetapi sebelumnya kita main game ice breaking terlebih dahulu, boleh? Boleh ya. Oh nggak semangat gitu ya, udah beranemes ya? Ya baik. Karena hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif. Salah satu yang akan kita pelajari nanti adalah kita akan belajar tentang apa itu hukuman, apa itu sanksi, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mendengar ya hukuman. Pasti sudah pernah ya, dulu di zaman sekolah dihukum pernah ya. Oh atau anak baik semuanya nggak pernah dihukum. Atau zaman sekolah dulu pernah dapat sanksi mungkin, atau yang kena konsekuensi karena melakukan sesuatu. Baik, dalam game ini saya akan meminta Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah kertas masing-masing, silakan dibagi, silakan tulis yang besar ya tentang apa yang Bapak Ibu ingin pelajari lebih jauh, pengen belajar lebih jauh tentang dari keempat konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukuman ya. Siapa tahu ada yang mau belajar lebih jauh bagaimana cara menghukum yang lebih tepat supaya anak lebih nurut misalnya. Hukuman, silakan memilih ya, silakan memilih mana yang ingin dipelajari lebih jauh. Hukuman, sanksi, konsekuensi, atau restitusi. Satu saja, tulis yang besar. Agak besar ya tulisnya supaya terlihat ya, agak besar. Kalau yang tulis hukuman itu mau dihukum lebih banyak atau mau menghukum lebih banyak itu ya. Baik ya, ya. Cukup, sudah. Nah, coba saya periksa, sudah besar ya, sudah cukup besar ya. Oke, besar ya. Boleh warnanya berbeda juga. Sepertinya itu ide bagus ya. Baik, setelah itu saya mohon kesediaan Bapak Ibu guru untuk maju ke depan dan membuat lingkaran. Terima kasih. Ya, baiklah. Kita berolahraga sedikit. Mungkin lebih tepatnya bukan lingkaran tapi apa namanya? Ya, oval. Ya, baik. Oke, siap. Ya, semuanya sudah memegang masing-masing. Baik, saya hanya ingin mereview saja sedikit, memastikan bahwa masing-masing sepertinya ide bagus ya, dipasang di ID card ya. Oke, boleh. Boleh. Baik, siapa yang ingin belajar lebih banyak tentang hukuman, angkat tangan. Saya hanya ingin melihat berapa orang. 1, 2, 3. Ya, oke, hukuman 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Siapa yang mau belajar lebih banyak tentang konsekuensi? 1, 2, 3. Oke, saya hanya memastikan semua ada pesertanya ya. Siapa yang ingin belajar lebih banyak tentang restitusi? 1, 2, oke. Satu lagi yang belum berarti sanksi.
Ya, angin-angin bertiup. Nanti pada waktu saya mengatakan angin-angin bertiup kepada Bapak Ibu guru yang ingin belajar tentang sanksi misalnya, maka yang harus dilakukan yang merasa menulis sanksi tadi, silahkan bergerak, berpindah, mencari tempat, ya, menggantikan tempat temannya sebelumnya. Ya, boleh siapa saja. Yang tidak dapat tempat, konsekuensinya harus maju ke depan menjadi pemimpin permainan. Siap? Siap. Oke, baik. Siap ya. Angin-angin bertiup kepada Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang hukuman. Lah kok saya kurang cepat sepertinya. Jadi saya harus kembali lagi ke tempat. Oke, Bapak Ibu yang lebih cepat ternyata. Siap. Angin-angin bertiup kepada Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang sanksi. Tentang konsekuensi. Tentang hukuman. Angin bertiup pada Bapak Ibu yang ingin belajar tentang konsekuensi. Siap. Dua kali putar lagi. Sebenarnya permainan berhenti pada waktu pemain utama saya kembali ke tengah ya. Tapi kan nanti kita lihat ya. Baik, silakan. Angin-angin bertiup kepada yang mau belajar tentang restitusi. Satu kali lagi ya, silakan. Lihat kilometernya. Silakan. Angin bertiup pada Bapak Ibu guru yang ingin belajar hukuman. Siapa? Ini? Iya, berarti ini atau ini? Oh ya, oke. Satu lagi terakhir. Angin-angin bertiup. Angin bertiup konsekuensi.
yang menurut dosen yang kita pelajari dari program guru penggerak, penanganan permasalahan anak dan penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi adalah penanganan yang direkomendasikan, yang paling baik. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan baca lebih banyak. Baik, terima kasih. Baik, diseminasi saya pada pagi hari ini berjudul budaya positif. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sedikit berdiskusi. Mungkin ada yang sudah mendengar kata budaya positif. Bapak, mungkin mohon maaf, Bapak siapa? Bisa diperkenalkan namanya Bapak? Saya Subhana Nidri. Bapak, mungkin sudah pernah mendengar apa itu budaya positif, Bapak? Kegiatan pembiasaan budaya positif di sekolah. Baik. Sepertinya sudah nggak perlu didiskriminasi ya, ini sudah paham ya. Baik, mungkin teman-teman yang lain, mungkin rekan-rekan dulu yang lain mungkin bisa menyampaikan kira-kira kalau kegiatan positif yang dilakukan di sekolah itu apa saja ya yang sepanjang yang sudah pernah dilaksanakan. Bu Titin mungkin? Sebetulnya kalau pembiasaan budaya positif itu banyak ya yang dilakukan di sekolahan. Misalnya salah satu contohnya, karena kebetulan saya wali kelas 8G, jadi setiap sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya cek kondisi kelasnya bersih atau tidak. Wah, kebersihan kelas. Ya, agar anak-anak itu bisa nyaman berada di dalam kelas. Mantap, siap. Bu Ora mungkin mau menambahkan? Terima kasih waktunya. Kalau saya membuat keyakinan kelas, anak-anak tahu batasan-batasan di dalam kelas. Oh, terima kasih banyak. Oke, Bu Diana ada yang mau disampaikan? Mau ditambahkan mungkin? Kalau saya di kesiswaan mungkin tentang tata tertib siswa berpakaian, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Jadi kurang lebih tata tertib itu dibuat untuk membangun budaya positif di sekolah, kan? Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, mari kita mencoba melihat dari sisi konsep apa itu budaya positif. Terima kasih. Iya. Dari sini kita bisa lihat budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira sudah sesuai semua tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, silakan dilanjutkan. Ini adalah sedikit banyak tadi kurang lebih yang sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu semua yang ada di kelas. Ada setiap kali mau masuk kelas ada memberi salam ya, kita terapkan 5S ya, senyum, sapa, salam. Kemudian ini tadi ada juga melakukan Indonesia Raya, kemudian ada sholat berjamaah, terus kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di kelas yang sesuai dengan keyakinan kelas tadi ya, sudah disampaikan oleh Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Oke, ini mungkin ada sedikit perubahan paradigma yang akan coba kita gali bersama. Ini yang kami pelajari di dalam program guru penggerak, bahwa dalam membangun budaya positif sekolah untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dan budaya positif ini sangat berkaitan dengan disiplin ya, disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Baik, mungkin terkait dengan disiplin, mungkin di sini ada yang bisa berbagi. Coba silahkan, Mas siapa namanya? Pak Haki. Mas Juan mungkin bisa berbagi selama ini yang diketahui Mas Juan tentang disiplin itu seperti apa? Ya, saya kalau dalam posisi disiplin itu kayak misalnya untuk kita sebagai seorang guru itu tidak datang terlambat. Mantap. Oke. Kalau anak-anak mungkin apa ya Bu? Kayak misalnya mereka tuh membuat tugas yang diberikan oleh guru dan dikumpulkan tepat waktu. wah, oke, baik. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah bagian dari budaya positif ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, mari kita mencoba sedikit uji coba seberapa pemahaman kita dan seberapa
yang kita yakini dan kemudian insya Allah akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan sedikit simulasi, boleh mencari teman partner sebelah masing-masing, ya. Silahkan mencari partner. Yang harus dilakukan sederhana saja, yaitu silahkan salah satu. Berarti harus mencari partner yang laki-laki, Bapak, ya. Oke, baik. Kemudian mungkin bertukar saja supaya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Siap, ya. Ya. Mohon maaf murid-muridnya, ya. Baik, yang harus dilakukan adalah silahkan salah satu mencari partner. Sudah dapat partner? Sudah, ya. Ini berpartner dua-dua, saya partner itu berarti 2 orang, ya. Yang keberatan tidak? Tidak, oke. Mereka tidak keberatan. Enggak disuruh berpelukan, Bapak. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Bisa mohon perhatiannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Salah satu dari partnernya silahkan mengepalkan tangan. Ya. Kemudian partner yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan. Saya hitung dulu ya, supaya nanti kompak ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 up. Oke, baik. Terima kasih. Nih, lihat. Baik. Saya tambahkan sedikit supaya lebih seru. Biasa. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, waduh agak serem ya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sesuatu kalau perlu uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Dalam hitungan ketiga silakan dicoba sekali lagi. 1, 2, 3.
aplaus dulu dong. Baik Bapak Ibu. Jadi kita melakukan simulasi tadi sebenarnya tujuannya adalah jadi kepalan tangan itu kita anggap sebagai sesuatu yang kita yakini. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan, kesadaran bahwa sesuatu itu adalah penting untuk saya, bahwa itu sesuatu yang bernilai untuk saya, yang saya yakini, maka kita tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di rumah. Mau orang lain mengatakan tidak atau iya ataupun yang lain, itu tidak akan berubah. Harapannya adalah berkait juga dengan disiplin positif dan juga pembiasaan baik. Kalau kita sudah meyakini, harapannya kita nanti ke depan anak-anak, kalau mereka sudah meyakini sebuah nilai baik yang sudah mereka yakini dan sudah mereka laksanakan, harapannya itu akan dipegang terus. Ya, apapun yang terjadi, mau temennya mengajak untuk berbuat jelek atau yang lain, harapannya itu tidak akan terbuka keyakinan itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, oke. Ini tadi kita sudah. Sekarang kita lanjut dengan apa itu disiplin positif ya, bisa langsung. Tadi sudah. Ini. Jadi berkait dengan kepalan tadi, definisi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilainya yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Oke, jadi itu tadi, kalau kita sudah yakin, ya nggak bisa diambil itu. Kecuali mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadar tadi, Ibu Kadar sepakat dengan sebuah cara yang baik, begitu mungkin itu ada keyakinan yang sepertinya ini bisa saya lakukan, nah itu mungkin bisa berubah, gitu ya Bu. Baik, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, ya, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, baik dalam menerapkan disiplin terhadap anak-anak kita, kadang-kadang kita sering agak kesulitan gitu. Kok anak ini susah ya diatur ya? Gitu. Siapa yang punya pengalaman seperti itu, Bapak Ibu? Sudah dinasehati, sudah diberikan konsekuensi, tapi susah sekali, tetap saja tidak mau disiplin. Ada yang mau berbagi? Silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Ada Bu? Ada. Ya boleh, ada ya. Mesti mengatakan guru, kok saya kok salah di mata guru misalnya. Saya kok salah terus kok Bu, gitu ya. Baik, iya. Sekarang ini kita akan mencoba memahami dari sisi anak, coba gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan anak itu sebenarnya ini bukan hanya anak ya, ini adalah kebutuhan dasar semua manusia ya. Tetapi dalam hal ini karena kita mencoba menerapkan di sekolah, jadi kita mencoba memahami mengapa anak itu melakukan sesuatu. Kita coba menganalisis sebenarnya kebutuhan mereka apa sih? Kenapa kok mereka susah sekali disiplin? Kenapa mereka kok susah sekali diatur misalnya? Baik, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah sebenarnya ini bisa yang mana saja ya, tidak harus berurutan. Ada kebutuhan dasar untuk kebebasan. Jadi mungkin kalau di kelas yang maunya keluar-keluar terus, kalau pelajaran baru sebentar sudah tidak bisa tenang, itu mungkin maunya bebas. Ya. Berikutnya adalah ada kebutuhan kesenangan. Jadi kalau diajar ada yang maunya sambil mendengarkan musik, mungkin ya, ada yang maunya sambil gojek, bercanda-bercanda, mungkin dia butuh kesenangan lebih, mungkin di rumahnya dia kurang bahagia, masa kecil kurang bahagia. Kebutuhan kasih sayang, mungkin ada yang cuman butuh perhatiannya Bu Woro. Nah, jadi dia berbuat begitu supaya dipanggil Bu Woro karena dia senang sekali kalau dinasihati Bu Woro, mungkin oleh ibunya mungkin kurang menasihati mungkin Ibu ya. Ada juga kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu ingin merasa dianggap bisa, ya, ingin merasa bahwa dia punya power gitu ya, punya kekuasaan atas sesuatu. Yang terakhir adalah
bertahan hidup. Ya, saya kira ini kebutuhan. Kalau bertahan hidup ini nggak cuma manusia ya Bu. Bahasa sederhananya adalah semut saja kalau diinjak pasti menggigit, ya, apalagi manusia, ya, itu kayak itu. Jadi bertahan hidup itu begitu. Mungkin karena dia sedang lapar atau dia sedang apa namanya capek gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikis maupun kondisi fisik. Baik, dilanjutkan. Nah, mari kita coba. Nah, ini ada suatu kasus. Nah, bisa dibaca kasusnya silakan. Ibu Ria, seorang guru kelas 7 di SMP, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Agus lagi ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, baik. Karena sudah baca, maka pertanyaannya akan saya berikan kepada yang lain. Ya. Baik. Oke, kira-kira dalam kasus ini mungkin saya nggak harus menunjuk deh, volunteer deh, silakan. Ada yang bisa angkat tangan. Dalam kasus ini, kebutuhan apa yang mendasari Agus untuk melakukan hal itu? Kira-kira dari 5 tadi, kasih sayang kah, atau bertahan hidup kah, atau penguasaan kah, atau tadi ada ya, silakan. Ada yang punya ide, ada yang punya pemikiran, silakan. Kasih sayang. Iya, Bu Titin, silakan. Kalau menurut saya mungkin dari faktor kasih sayang dari orang tua, sehingga mungkin orang tuanya mungkin karena bekerja sehingga tidak sempat menyiapkan bekal untuk anaknya, kalau kejadiannya seperti itu, sehingga dia anaknya itu pada saat di sekolahan teman-temannya membawa bekal semua, dia kan sebetulnya pengen yang sama. Akhirnya ya, saya kasih sayang. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain ya, silakan. Kalau menurut saya itu Agus adalah kebutuhannya adalah untuk mempertahankan hidup yang pertama. Karena dia lapar ya mungkin ya. Oh iya. Oke. Hanya dengan tadi mungkin Iya. dia kurang sangunya. Kurang kasih sayang dengan kurang sangu gitu ya, dengan cara memberikan sangu. Baik. Akhirnya dia merebut dengan paksa makanan dari teman-temannya. Yang kedua bisa juga dia punya kebutuhan penguasaan. Dia ingin dianggap oleh teman-temannya ini punya pokok ini. Oh hebat. Oh bisa merebut makanan temannya. Ya. Seperti itu bisa jadi. Jadi. Terus kemudian untuk mencari kebutuhan ingin diperhatikan dan diterima juga bisa. Oh ya. Minta dan paksa, mungkin nanti anaknya akan lapor kepada wali kelas atau guru, sehingga nanti dia akan dipanggil, diajak komunikasi, dan berarti dia akan mendapatkan perhatian. Siapa tahu setelah itu bisa dibawain bekal sama gurunya gitu ya. Wali kelasnya ya. Untuk mendapatkan perhatian dari wali kelasnya. Baik Bu, silakan dilanjutkan. Iya, oke. Ini ya, benar sekali sampaikan ini memang ada beberapa kebutuhan ya yang harus dipenuhi di sana. Agus lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, ini betul, bertahan hidup lapar. Jadi kalau lapar ya mau tidak mau harus cari makan apapun caranya, walaupun caranya tidak baik ya dengan cara merebut. Teman Agus jadi perhatian, nah itu tadi kasih sayang ya. Kasihan ya ternyata Agus itu lapar ya gitu ya. Kemudian ada juga penguasaan, tadi betul Ibu, ada penguasaan juga supaya temennya jadi takut. Nah, besok-besok lagi kalau bawa bekal berarti semuanya harus urut setor ke Agus, 1 tempe, 1 nugget, 1 apa begitu ya. Kemudian ada juga kebebasan. Siapa tahu bekalnya Agus membosankan. Indomie setiap hari, mungkin dia pengen variasi yang lain mungkin ya. Atau Agus hanya iseng, siapa tahu dia cuman bersenang-senang saja, seru saja, sebenarnya mungkin tidak dimakan sama dia, tapi pokoknya bisa mengganggu bekal temannya, itu menyenangkan mungkin buat dia ya. Baik Bapak Ibu, pemahaman
untuk mendapatkan imbalan. Ada juga yang kita harapkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan disiplin positif yang kita harapkan adalah untuk menghargai diri sendiri sehingga akan menimbulkan kesadaran. Harapannya seperti itu ya. Jadi ini yang keduanya itu tadi adalah motivasi eksternal, yang kita harapkan adalah anak-anak mempunyai motivasi internal. Tapi itu tidak mudah ya Bapak Ibu, membutuhkan proses yang panjang. Baik, dilanjutkan. Oke, nah, baik, terakhir ini sebelum kita masuk ke segitiga restitusi. Seringkali untuk mendisiplinkan anak-anak kita menggunakan hukuman, sanksi maupun konsekuensi. Ya, kira-kira dari ketiga ini mana yang Bapak Ibu paling setuju? Lebih setuju hukuman, sanksi, atau konsekuensi, atau tidak setuju ketiga-tiganya? Boleh apa namanya, boleh angkat tangan. Yang di ujung sana sepertinya belum berbicara tadi. Menurut Bapak lebih setuju hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Kalau menurut saya lebih setuju ke konsekuensinya. Konsekuensi. Dia menerima apa yang istilahnya setara dengan apa yang dia lakukan. Oh begitu ya, kalau dia melakukan sesuatu maka konsekuensinya adalah ini, begitu ya. Oke, baik. Ada yang lain silahkan. Sama konsekuensi juga, sama konsekuensi. Kenapa tidak hukuman kalau saya boleh tahu? Ada yang Hukuman itu persepsinya berat ya. Oh gitu ya, kalau hukuman itu serem gitu ya Bu ya. Oh iya. Oh, baik ya. Dan hukuman tuh kesannya apa namanya, penghukumnya marah gitu ya. Akan membuat sakit. Oh, akan membuat sakit ya. Betul. Oh iya betul. Sepertinya ada ini pengalaman pribadi ya Bu. Oh enggak. Baik. Baik, mari kita coba apa sih bedanya hukuman, sanksi dan konsekuensi. Baik, mari Bu dilanjutkan ya. Oke, mari kita coba ini ya, dari contoh-contoh ini mungkin bisa membedakan apa itu hukuman, sanksi dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir, itu kira-kira hukuman, konsekuensi atau sanksi? Hukuman. Ya, oke, cocok. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu boleh tahu alasannya? Ya, dia bertanggung jawab ya. Berarti konsekuensi itu berkait dengan bertanggung jawab. Kalau melakukan sesuatu maka ada konsekuensinya. Gitu. Dan biasanya konsekuensi itu berkaitan dengan apa yang dilakukan. Kalau hukuman kadang-kadang tidak. Misalnya terlambat, hukumannya lari, kan nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara terlambat masuk dengan lari keliling lapangan misalnya. Oke. Baik, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, bagus. Berjemur di lapangan karena membuat gaduh di kelas. Lagi nggak nyambung lagi ya. Membuat gaduh kok jadi dijemur gitu ya. Harusnya teriak-teriak saja di lapangan gitu ya. Baik, dilanjutkan. Mengganti pensil teman yang patah karena dipakai mainan. Konsekuensi. Bagus sekali, sudah paham bedanya antara hukuman, sanksi dan konsekuensi. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang ada satu di dalam program Bermula kami diajarkan salah satu cara untuk mengajarkan disiplin positif kepada anak, tidak melalui hukuman, tidak melalui sanksi, dan juga tidak melalui konsekuensi. Yang diajarkan adalah dengan
peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga mereka dapat kembali kepada komunitas dengan pribadi yang lebih kuat. Kurang lebih seperti itu. Sudah ada yang pernah melakukan restitusi, Bapak Ibu? Sudah ada yang pernah mencoba anak melakukan kesalahan terus kemudian diselesaikan dengan cara restitusi dengan tidak dihukum dan tidak diberi konsekuensi? Berarti kalau restitusi tidak dihukum dan tidak diberi konsekuensi. Mungkin memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Yeah. Nah, itu berkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ya, kadang-kadang guru itu ya dalam berinteraksi dengan siswa, mereka ada yang berperan sebagai penghubung. Siapa yang ini merasa menjadi penghubung, boleh angkat tangan. Saya dulu begitu. Jadi kalau ada masalah, oh siap, sanksinya siap, ya hukumannya sudah siap menunggu. Ya. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah, ya, Iya, kamu tuh kok begitu toh, kok nggak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Itu anaknya iya gara-gara saya gitu ya. Ada yang hanya sebagai pemantau. Pemantau itu berarti seperti yang saya sampaikan tadi Bu Diana, ada peraturan ada tata tertib. Kalau tata tertibnya dilanggar, tinggal begini saja. Tata tertib nomor berapa yang dilanggar? 50. Ayo dibaca hukumannya apa, konsekuensinya apa. Nah, sudah, ayo laksanakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu pemantau. Kemudian teman. Ada juga yang berlaku sebagai teman. Supaya dekat dengan muridnya, maka dia berteman ya dengan murid itu. Jadi bahasanya pun bahasa-bahasa teman. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Lebih detail nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik. Mohon maaf, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya yang diharapkan untuk posisi kontrol yang kita harapkan adalah menjadi manajer. Ya. Apa itu manajer? Manajer itu ya pemantau, ya karena dia harus tahu persis apa yang harus dilakukan. Tetapi juga sebagai manajer kita bisa mengajak siswa itu untuk memahami, gitu ya, step by step, ada step-nya, nanti ada langkah-langkahnya, berdiskusi. Itu biasanya mungkin Bapak Ibu bisa membayangkannya seperti ini. Kalau pas dipanggil kepala sekolah, siapa yang pernah dipanggil kepala sekolah? Saya. Ya, oke. Bisa memberi contoh. Bisa memberi contoh. Pas dipanggil kepala sekolah, kira-kira apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah? Supaya nanti acuannya jelas. Misalnya ada yang melanggar, jadi jelas yang dilanggar yang mana. Seperti kalau di dalam konteks sekolah, Bu Diana mungkin lebih kepada keyakinan sekolah, begitu ya Bu, karena skupnya lebih besar. Ini kita mulai dari yang sederhana dulu, yang keyakinan. Siapa yang di kelasnya sudah ada keyakinan kelas? Semua sudah ya? Alhamdulillah. Ya, SMP 2 gitu loh. Baik, siap. Ini ya, gambaran tentang keyakinan kelas. Ini seperti tata tertib sebenarnya, tetapi bahasanya lebih sederhana dan disepakati bersama. Ya, jadi dibuat oleh anak-anak bersama-sama sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi mungkin kelas A dengan kelas B tidak sama. Bisa jadi sama-sama membahas kebersihan, tapi mungkin keyakinan kelas di 7H karena mungkin 7H itu jendelanya besar-besar misalnya. Jadi mereka punya kesepakatan tertentu tentang kebersihan, siapa tahu karena jendelanya besar jadi debunya lebih sering masuk misalnya. Jadi mereka bisa punya kesepakatan yang berbeda. Baik, boleh dilanjutkan. Ini tadi sudah hampir sama, jadi tidak banyak-banyak kesepakatan kelas itu. Intinya dan kalimatnya tidak terlalu panjang. Dulu kan kita kalau bikin peraturan begitu ya Bu,
juga. Nah, ini mungkin keyakinan kelas itu lebih kepada misalnya kami menyukai kebersihan, kami menyukai kelas yang bersih. Nah, otomatis kalau kotor kan, ya mereka tahu bahwa harus dibersihkan. Ya. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, ini contohnya, ini keyakinan kelas. Saya kira semua yang sudah mengajar semua, yang sudah pernah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing sudah pernah membuat ya Bu. Bisa dilihat yang membuat adalah guru atau anak-anak. Ya, ini jadi kecil-kecil, kertas kecil-kecil ini sebenarnya adalah contoh keyakinan kelas, ide masing-masing. Jadi masing mungkin bisa dimasukkan dalam blok-blok tertentu. Terus silakan, menurut kamu keyakinan kelasnya apa? Jadi mereka masukkan ide. Nanti ide-ide yang sama kita jadikan satu. Itu bisa sepakat bersama. Baik. Nah, inilah yang kita sampai pada ujung dari diseminasi kita saat ini adalah tentang segitiga restitusi. Itu tadi. Baik, tadi saya sampaikan yang kita coba lakukan bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Bagaimana cara melakukannya? Ini ada konsepnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sesuai. Biasanya kalau yang bersalah terus dipanggil guru itu kalau balik ke kelas itu biasanya apa yang terjadi ya? Kalau ada yang boleh bersharing, dia dipanggil guru, terus kemudian kalau sudah kembali ke kelas itu biasanya sama temannya, apa komentar teman-temannya biasanya? Pasti gitu ya. Apalagi kalau yang dipanggil anak yang sama berulang. Kamu lagi. Nah, pada konsep sebelumnya, zaman kita masih memberikan hukuman dan juga konsekuensi, biasanya itu justru akan membuat persepsi diri anak tersebut menjadi lebih buruk. Yang awalnya itu cuma datang terlambat 5 menit misalnya, diberikan hukuman yang sangat signifikan, terus kemudian sampai diejek-ejek temannya sampai jadi pada malu, mungkin besok dia akan terlambat 30 menit karena mungkin dia akan merasa kan saya sudah jelek gitu ya di mata guru saya sudah jelek, kenapa saya harus bagus, paling nanti kalau saya bagus juga saya nggak dipercaya misalnya. Ini segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk tidak membuat anak menjadi punya persepsi buruk. Baik, membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu siswa untuk berbuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, lalu memberikan penawaran. Nanti lebih detail kita lihat di langkah-langkah restitusi. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Ini disampaikan oleh dosen juga, ya. 3 langkah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Makanya sebelum melakukan segitiga restitusi tadi harus punya keyakinan kelas, harus punya aturan bersama yang disepakati dulu supaya menjadi acuan apabila ada kesalahan atau pelanggaran, acuannya sama. Baik, ini contoh dalam menstabilkan identitas. Kira-kira kalau ada anak melakukan kesalahan, maka kalimat yang boleh
hanya ingin tahu kira-kira masalahnya apa dan kira-kira solusinya apa, kurang lebih seperti itu ya. Baik, setelah menstabilkan identitas, biasanya setelah itu kalau hatinya sudah tenang, jadi kalau perlu, kalau yang masih marah-marah ya apa namanya, mungkin ditenangkan dulu ya, karena pasti apalagi kalau misalnya habis berkelahi atau apa ya gitu, kalau langsung kita panggil suruh menjelaskan pasti saya begini, wah kalau perlu masih, kalau perlu gurunya ya. Jadi tapi kalau bahasa kita menstabilkan, termasuk diantaranya ada menstabilkan emosi ya Bu Diana ya, itu biasanya mereka akan bercerita dengan lebih enak gitu. Dilanjutkan. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini kembali kepada kebutuhan dasar tadi. Kamu kok begitu, kenapa? Coba beri alasannya. Apa yang ingin kamu capai dengan melakukan itu? Seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Misalnya, ternyata dia melakukan itu ternyata untuk melindungi temannya, misalnya. Dia melakukan itu untuk melindungi barang yang dimilikinya, misalnya. Kita perlu mengapresiasi dulu bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya salah, tetapi hanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau belum ada keyakinannya memang agak sulit. Acuannya apa? Jadi untuk membuat anak memahami, nah yang kamu lakukan ini sesuai atau tidak, lah harus ada acuannya, sesuai dengan yang mana. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga itu tadi, keyakinan kelas, nilai-nilai yang kita sepakati apa, terus kalau sudah seperti itu, kalau yang kamu lakukan seperti itu, kira-kira bagaimana? Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang mari kita praktek. Ya, terakhir kita akan mencoba praktek segitiga restitusi. Nah, ini ada sebuah kasus. Saya butuh volunteer ini nanti untuk praktek ya. Nanti butuh sukarelawan untuk menjadi volunteer ya. Ini ada kasus. Coba selesai kasus ini dengan segitiga restitusi. Oke. Ya? Oke, coba boleh dibaca, silakan. Praktek segitiga restitusi selesaikan kasus Sulawesi kelas 7D sedang menghasilkan beras. Lalu Parten dan Kleon saling mengejek. Awalnya mereka baik-baik saja, lalu Parten mulai marah ketika Kleon memanggil Parten dengan nama ayahnya. Oh ya, oke. Parten sudah mengingatkan beberapa kali, tetapi Kleon semakin mengejek dan mengulang-ulangnya. Akhirnya Parten marah dan memukul Kleon beberapa kali. Reza, ketua kelas, segera melaporkan kasus Bu Indul wali kelas. Oke, baik. Bapak Ibu, anggap saja ada sebuah kasus seperti itu. Ya. Mari kita belajar mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Baik, siapa yang mau berperan jadi wali kelas? Coba. Tidak ya. Ini kita mencoba saja ya. Kita mencoba saja. Kemudian kita akan analisis bersama. Bapak Ibu kira-kira kalau seperti ini sudah bagus apa belum gitu ya? Saya kira cara yang paling mudah untuk belajar itu memang dengan praktek ya Bapak Ibu. Ya, oke. Silakan siap. Ibu mau coba jadi wali kelas bisa? Oke, silakan boleh maju ke depan. Ya, terima kasih. Mungkin ada dua anak yang mengalami permasalahan di sini adalah Kleon dan Fardan. Mungkin teman di sebelahnya bisa jadi muridnya. Oh ya, ini ya, yang laki-laki berarti ya. Oke, jadi diingat-ingat ya, harus dipahami ya Pak kasusnya. Bahwa
dari menstabilkan, kan stepnya ada 3 tadi ya Bu. Menstabilkan, setelah itu tidak boleh di skip, ya di depan tadi, ya 3 step. Ya, menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah ada menstabilkan Bapak Ibu, sudah ada menstabilkan pada waktu dipanggil tadi sudah Ibu gurunya sudah melakukan pendekatan dengan menstabilkan anak. Adakah kalimat-kalimat dalam menstabilkan? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi ya. Jadi mungkin ada ide kira-kira kalau dari Bapak Ibu awalnya harus bilang apa, menyampaikan apa dulu, silakan. Terima kasih banyak Ibu, masih baik ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi di menstabilkan Ibu? Cukup itu ya. Saya kira mungkin kalau anak biasanya baru ditanya aja, tapi mereka sudah langsung protes itu. Tadi kan begini Bu, gitu tadi contohnya. Ini saya begini oh Bu, saya begitu dia begini. Nah, tapi itu tadi bagus sekali yang sampaikan Ibu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi karena ada permasalahan, mari kita mencoba menyelesaikan masalah itu. Baik. Berikutnya. Setelah menstabilkan validasi tindakan yang salah, adakah tadi pertanyaan, nak menurutmu tindakanmu itu salah atau benar ya? Ada nggak tadi? Belum ada. Oh belum ada, tapi belum sangat ini ya, belum detail. Mungkin ada masukan lagi, tapi sebaiknya menyampaikan apa untuk validasi tindakan yang salah? Ya, misalnya ada yang mau menambahkan, misalnya ibu tidak ini apa namanya, sebenarnya ibu sendiri Bu, kalau nama bapaknya ibu diejek ya pasti ibu juga pasti akan marah. Jadi mereka kadang-kadang butuh dukungan bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak sepenuhnya salah. Gitu. Jadi validasi salah tapi tidak sepenuhnya salah supaya mereka memiliki keyakinan bahwa saya bukan betul-betul orang yang salah. Kemudian kamu juga harus bangga, kamu begitu kan karena kamu menyayangi bapakmu, ya kan? Makanya kamu nggak suka kalau bapakmu diejek-ejek, betul kan? Ya, misalnya kurang lebih seperti itu, ya. Sehingga keduanya akan mempunyai pemahaman, oh iya ya, kalau saya bilang begitu, kalau itu menyakiti hati teman saya juga pasti saya juga akan mengalami hal yang sama. Baik, yang terakhir itu tadi, yang ini sudah dilakukan ya Pak Ibu ya, menanyakan keyakinan kelas tadi sudah ya, menanyakan keyakinan kelas. Mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan, ada yang mau ditambahkan apa rencana kedepannya? Betul ya, rencana kedepannya untuk memperbaiki siapa. Sayangnya ada yang tidak mau mengalami tadi ya. Oh iya, berarti penstabilannya harus lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi untuk meyakinkan Ananda dan Leon ya, iya, untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu kurang tepat, kurang sesuai dengan keyakinan kelas sehingga harus dirubah ke depannya. Juga tadi belum, yang memukul tadi sudah ada ya, kan tadi baru mengejek. Nah yang memukul tadi belum ya. Ya boleh tidak memukul sesuai dengan kesepakatan kelas, kan ada memukul tadi ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir tadi yang disampaikan Ibu tadi, ya harus ada solusinya. Ini tadi kan belum ada solusinya, yang satu masih berarti kemungkinan kalau kembali ke kelas masih bisa terjadi lagi, masih sepertinya akan ada babak 2 ya sepertinya, karena kalau resolusinya tidak selesai kemungkinan babak 2 itu pasti ya, babak ya restitusinya tidak berhasil, maka akan ada babak-babak berikutnya.
sempat ya. Mungkin saya saja yang bertanya, kira-kira kalau ada melanggar lagi, kira-kira konsekuensi atau apa yang akan dilakukan untuk berjanji bahwa itu tidak akan terjadi lagi, tidak sekedar janji tapi kira-kira. Saya bersedia tiga setiap hari. Oh, bersedia bikin siapa tahu. Jadi kalau dia berani ngejek temennya lagi, dia menggantikan piket. Wah, oke. Kalau Cleon? Kalau saya mungkin misalnya kalau dia mengejek Lagi. ada suatu tindakan itu yang tadi lagi itu bisa dihukum, diberikan konsekuensi kayak apa ya? Saya tuh membersihkan di kelas sama di luar kelas. Oh, oke. Tapi itu bukan dari gurunya ya, dan bukan dari gurunya ya, ini dari muridnya sendiri ya. Jadi harapannya adalah dalam segi restitusi ini kesadaran itu muncul dari anak. Bukan gurunya, "Di nanti kamu harus begini," bukan, tetapi anak sendiri yang memilih bertanggung jawab gitu ya atas apa yang dilakukan, dan harapannya kalau itu dari anak sudah memilih sendiri ya mari belajar bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah membersamai saya dalam diseminasi pagi ini. Sekali lagi saya berharap apa yang kita praktekkan, kita pelajari hari ini bisa dipraktekkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk kelas-kelas yang mungkin belum sempat membuat kesepakatan kelas atau setelah ini jadi memahami kesepakatan kelas dengan lebih baik, terus kesepakatan kelasnya ada beberapa yang mau saya rubah, silahkan, saya akan sangat bersenang hati. Berarti apa yang saya sampaikan ada sedikit banyak imbasnya, sedikit banyak berpengaruh pada